nanti akan muncul suara dan lampu yang menjelaskan di mana posisi Ka'bah, kemudian di mana Hijr Ismail, rumah Khadijah, rumah ayah beliau. Dan hal pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah membangun Masjid Nabawi. Apakah sampai keturunan Nabi di Indonesia, Zat? Ini merupakan replika dari mimbar Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Mekah, tepatnya di Zamzam Tower di P2. Alhamdulillah saya dapat kabar bahwa sahabat saya waktu di Madinah mendapatkan tugas di salah satu museum baru yang ada di Zamzam Tower, yaitu Museum Biografi Nabi Muhammad SAW. Dulunya ada di Madinah, sekarang dibuat lebih canggih, pakai AI juga katanya. Nah makanya alhamdulillah sekarang saya mau ketemu sama beliau. Dan udah lama banget, mungkin ada 5 tahun saya nggak ketemu beliau. Pengen tahu juga bagaimana dalamnya dan minta dijelaskan oleh beliau bagaimana dari Museum Biografi Nabi Muhammad SAW ini. Tentunya kita akan banyak ilmu hari ini. Ingin sekali mendapatkan ilmu tentang Nabi Muhammad SAW dan harapannya kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita langsung masuk. Ini dia, kalau kita lihat ini di depan, di seberang sana itu Masjidil Haram. Masuk, naik eskalator 2 kali, ini udah ada di sini. Ya, jadi mudah aksesnya. Nih, Mathaf Ad-Dauli Lisirah An-Nabawiyah. Masya Allah. Jadi museum tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ahlan, Masya Allah. Ustaz Lutfi, gimana, sehat? Aduh. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana saat prosesnya ini kita? Kita masuk aja langsung. Oh masuk ya? Oke siap. Tapi kalau yang lain, kalau mau ke sini beli tiket dulu di sana ya? Iya. Oh beli tiket dulu di sana, nanti dapat tiket kita masuk ke sini. Ya, alhamdulillah. Nyaman sekali ya, dan tidak terlalu ramai mungkin karena banyak jamaah yang belum tahu tempat Museum Sirah Nabawi ini. Ini pembukaan berisi tentang pujian kepada Allah, tentang nama-nama, tentang sifat bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini yang kedua. Ya, ini tentang para nabi-nabi. Itu bertuliskan 25 nama nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Rinciannya sebelah sini. Ketiga, Ustaz, itu tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi memang di sini masih sekilas. Ini sampai sini, karena kedepannya itu insya Allah akan jadi museum tersendiri katanya. Ini ruangan ketiga berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi, kemudian diurutkan sesuai dengan umur Nabi. Misalkan kalau di layar sini angka 1 ditekan, maka muncul informasi diantaranya beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun bergajah, umur 25 tahun misalkan beliau menikah dengan Khadijah, 40 tahun beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, 53 tahun misalkan beliau berhijrah ke kota Madinah dan tersebar Islam dari kota Madinah. Umur 62 tahun beliau melaksanakan ibadah haji, yaitu haji wada, dan beliau haji hanya 1 kali selama seumur hidup beliau. Dan terakhir ini meninggal umur pada 63 tahun. Ini juga sama rute perjalanan beliau dari lahir sampai meninggal dunia. Ya, ini adalah miniatur atau maket dari kota Mekah Al-Mukarramah. Nanti akan muncul suara dan lampu yang menjelaskan di mana posisi Ka'bah, kemudian di mana Hijr Ismail, rumah Khadijah, rumah ayah beliau, di mana Jabal Nur dan lain-lain. Selamat datang di penjelasan maket Makkah Al-Mukarramah pada masa Nabi SAW ini. Makkah Al-Mukarramah adalah inti pusat alam semesta. Inti bumi. Di bumi ini terdapat Ka'bah yang mulia. Ia adalah rumah Allah yang suci, yang pondasi-pondasinya didirikan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah Hijr Ismail alaihissalam yang ada di antara rukun atau sudut Syami dan rukun Gharbi atau Yamani. Ia adalah bagian dari Ka'bah yang mulia. Dan ini adalah Bukit Sofa, tempat memulai sa'i dalam manasik umrah. Sedang bukit lainnya yang di seberangnya adalah Bukit Marwah. Di puncak gunung ini terdapat gua yang terkenal, yaitu Gua Hira, tempat Nabi SAW bermunajat selama bermalam-malam. Di gunung ini terdapat Gua Sawar, tempat Nabi SAW dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi selama 3 hari. Lalu keduanya berangkat menuju utara ke arah Madinah Al-Munawwarah.
Kemudian bagaimana rute perjalanan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, semuanya ada di ruangan sebelah sini. Silahkan. Ya, ini adalah rute perjalanan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, begitu juga layar bergerak ini, itu juga sama rute perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah serta tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi. Untuk bangunan dan miniatur kota Madinah ada di ruangan berikutnya. Silahkan. Kita berpindah menuju ke masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perjalanan yang diberkati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin, 18 Rabiul Awal. Beliau singgah di sini di perkampungan Bani Amr bin Auf di Kuba. Beliau tinggal di sana selama beberapa hari. Kemudian beliau membangun masjid ini, Masjid Kuba, masjid pertama dalam Islam. Beberapa hari kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuju jantung kota Madinah. Lalu beliau sholat Jumat di sini di Masjid Bani Salim bin Auf yang disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah. Kemudian Nabi SAW tiba di jantung kota Madinah. Lalu putra beliau Al-Qaswa menderung di tempat Masjid Nabawi yang mulia. Kemudian beliau dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di rumahnya. Dan hal pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah membangun masjid. Selanjutnya kita masuki ruangan tentang Nabi seolah-olah kita itu melihat beliau. Umroh plus Dubai plus Taif dengan free tour Al-Ula, nikmati pemandangan indah di Jabal Khondamah dan tidak kalah menarik, kamu juga akan diajak di Surf Safari. Gratis kereta cepat Haramain. Program 12 hari keberangkatan setiap bulan. Menggunakan maskapai Emirates Airlines selama 2 hari di Dubai, kamu akan diajak city tour ke objek wisata yang paling populer di Dubai, salah satunya yaitu Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, akuarium terbesar yang ada di Dubai Mall, mengunjungi Museum of the Future, mengunjungi Tour Atlantis The Palm, Burj Al Arab. Kamu akan diajak naik ke Dubai Frame. Yang terpenting yaitu ibadah umroh yang akan dibimbing oleh pembimbing lulusan Timur Tengah dengan program 2 kali Jumat dan berkesempatan untuk memasuki Raudhah 2 kali. Dengan naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah, perjalanan ibadah kamu semakin nyaman. Di Mekah juga kamu akan diajak ke Museum Wahyu, nikmati keseruan City Tour Taif dengan free kereta gantung. Semua ini bisa kamu dapatkan tanpa tambahan biaya lagi. Segera amankan seatnya dan dapatkan diskon 2 juta. Ya, ini tentang nama, sifat serta julukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki lebih dari 450 nama, sifat serta julukan, baik dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang mulia. Misalkan ini beliau disebutkan dengan nama Muhammad, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, ini ayat yang menyebutkannya. Beliau juga memiliki nama Ahmad, yang disebutkan 1 kali dalam Al-Quran, juga memiliki julukan Sang Teladan, kemudian lagi hamba Allah yang berselimut kain, Abul Qasim atau ayahnya Qasim, anak Abdul Muttalib. Ini sangat banyak, lebih dari 450 nama, sifat dan julukan beliau. Iya. Sebelah sini ini ensiklopedia tentang pakaian Nabi, baik berkaitan dengan sendal Nabi, cincin Nabi dan lain-lain. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggunakan pakaian dengan berbagai macam jenis kain, kemudian juga dari berbagai macam negara, baik dari Romawi, Persia, Yaman, dari Mesir dan lain-lain. Kemudian misalkan di antara pakaian yang disukai Nabi itu diantaranya ada al-hibarah. Hibarah itu adalah pakaian yang terbuat dari jenis kain katun dan ada hiasan-hiasannya. Ini ada makanan dan minuman yang pernah masuk ke perut beliau dari beliau lahir sampai meninggal dunia. Ini sangat banyak. Nabi juga menyukai as-suful. Suful itu sisa makanan yang mengeras dan mengering di periuk. Jadi kalau kita masak nasi biasanya ada bagian bawahnya itu kerak ya. Kerak itu disukai Nabi. Ini menunjukkan juga kesederhanaan beliau. Susu dengan segala jenisnya, baik keju, yogurt juga disukai Nabi. Sebelah sini ini adalah ensiklopedia tentang bentuk tubuh Nabi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beliau adalah manusia terindah di alam semesta. Untuk warna kulit, beliau berkulit putih berseri. Ketika malu ataupun marah itu berubah menjadi kemerah-merahan. Tubuh Nabi beliau tidak terlalu gemuk, tidak juga terlalu kurus. Tinggi Nabi tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah, sedang. Kemudian Nabi memiliki rambut berwarna hitam pekat, panjang sampai ke bahu, tidak lurus tapi bergelombang atau ikal. Kemudian janggut Nabi juga panjang dan lebat. Ketika meninggal dunia, jumlah uban yang terlihat itu hanya 17 helai sampai 20 helaian saja.
hidung Nabi itu mancung, bibir beliau tebal, gigi beliau tersusun dengan rapi, bahu Nabi itu berjauhan, dan di belakang ada tanda kenabian. Besarnya seperti telur burung merpati, tangan Nabi kuat, telapak tangan Nabi itu lebih lembut daripada sutra. Kemudian kaki Nabi juga kuat dan kokoh ketika beliau berjalan cepat, seakan-akan beliau itu turun dari bukit. Dan telapak kaki Nabi ini seluruhnya menempel ke tanah. Iya, nggak ada. Iya, bengkok-bengkoknya nggak ada. Iya. Ini pohon nasab keluarga Nabi dimulai dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Misalkan ini nasab Nabi, ya nama beliau Muhammad, ayah beliau Abdullah, sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Cuman mereka bertiga meninggal ketika masih kecil. Anak perempuan itu ada 4, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, semuanya meninggal dunia. Tidak ada yang tersisa dari Fatimah. Fatimah kemudian menikah dengan Ali, kemudian memiliki anak Hasan, Husain, dan Muhassin. Muhassin itu meninggal, sisa Hasan dan Husain, kemudian mereka memiliki keturunan yang banyak. Maka dari sinilah mereka tersebar, keturunan-keturunan mereka ke seluruh penjuru dunia. Jadi Nabi ketika di Madinah beliau membuat negara Islam. Pimpinannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rumah-rumah ini, ya kalau kita bahasakan ya dengan bahasa sekarang itu kurang lebih sama seperti para menteri-menteri ataupun para parlemen-parlemen di zaman sekarang. Misalkan di sini ada yang mengurus dalam negeri dan keamanan, ini urusan militer peperangan, pekerjaan khusus, ini urusan wakaf-wakaf dan masjid-masjid, ini ada Diwan Nabawi, ada urusan hijrah dan orang-orang terasingkan. Urusan politik dan hukum, ada pendidikan pengajaran, urusan haji dan umroh, menteri keuangan ekonomi, urusan Masjidil Haram, ini ada menteri kesehatan. Misalkan kalau ini menteri kesehatan, ditekan, ini muncul, ini dokter-dokter di zaman Nabi, ya ini perawat di zaman beliau, ini hospital, tempat untuk berobat dulu dalam bentuk tenda ataupun kemah, itu bisa dipindah-pindah. Nanti ada di ruangan berikutnya, ini orang yang ahli dalam masalah ruqyah, ini yang ahli dalam masalah bekam. Ini tempat yang pernah disinggahi Nabi, baik berupa masjid, gua, dan lain-lain. Ini ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, ini semua masjid-masjid yang pernah dikunjungi Nabi. Ya, misalkan lagi tempat-tempat yang pernah dikunjungi Nabi, ya ini semuanya, ada Hudaybiyah, ini tempat perjanjian Hudaybiyah. Kalau ditekan GPS itu muncul lokasinya sekarang ini di mana. Canggih banget ya, udah AI ini. Nah ini Hudaybiyah, ada Jufah, ada Al-Hijr, ada Ji'ronah, ada Tabuk. Kemudian setiap layarnya sudah ada bukunya masing-masing. Apakah Nabi pernah ke Indonesia, Sat? Belum kayaknya. Ini adalah sumbangsih perempuan di dalam agama Islam. Jadi zaman dahulu para wanita mereka tidak hanya melayani suami mereka, tidak hanya mendidik anak, mengurus rumah tangga, tapi ada sumbangsih mereka dalam agama Islam. Misalkan di bidang periwayatan hadis, ini sangat banyak perempuan yang meriwayatkan hadis dari Nabi, ini nama-nama mereka. Ada bidang pengajaran, ilmu dan fatwa. Ini hologram tentang perabotan-perabotan yang ada di zaman Nabi. Ini ada bahasa Indonesianya. Ini layar sentuh. Iya. Bisa ditekan di sini, bisa diputar. Oh, jadi artinya jamaah walaupun ada 20 orang. Iya, satu-satu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau lebih dari 20 biasanya yang udah kenal, berdua, bisa bertiga, keluarga. Ini merupakan replika dari mimbar Rasulullah SAW semirip mungkin sesuai dengan dalil-dalil yang telah diteliti. Bapak Ibu warahmatullahi, mimbar ini sederhana sekali ya, terbuat dari kayu dan di sini ada pegangannya mungkin untuk memindah-mindahkan, dan di sini juga ada pegangan yang bisa diputar sesuai dengan riwayat mimbar Nabi Muhammad SAW. Dari segi warna juga ini sudah disesuaikan. Mungkin di Indonesia ada yang ingin membuat mimbar seperti mimbar Rasulullah SAW, bisa dicontoh seperti ini. Nah, ada hal unik Bapak Ibu, sebenarnya dahulu Rasulullah SAW ada cerita unik. Dahulu Rasulullah SAW ketika menaiki mimbar ini, ya, ketika pijakan kedua terdengar suara tangisan. Ternyata berasal dari pohon, di mana pohon tersebut pohon kurma yang dahulu sebelum ada mimbar ini dipakai Rasulullah SAW untuk bersandar untuk menyampaikan agama. Setelah itu Rasulullah SAW menghampiri
pohon kurma tersebut. Ini gambarannya seperti ini, pohon kurma tersebut lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW dan tangisannya berhenti. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, seandainya pohon tersebut tidak dipeluk oleh Rasulullah SAW, maka sampai hari kiamat ia akan selalu menangis. Masya Allah, pohon tapi dia merindukan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita kaum muslimin yang memiliki jiwa raga, yang selalu mengatakan bahwa kita rindu Rasulullah SAW tapi tidak bisa menangis merindukan Rasulullah SAW, atau kita bahkan jarang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada pelajaran dari kisah mimbar dan pohon tersebut untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, di akhir kita akan diberikan kesempatan untuk menonton bioskop. Masya Allah, ini bioskop. Isinya kita berdua doang ini. Ya, spesial ya. Air Zam-Zam, kisah penggalian Zam-Zam, pembangunan Baitullah. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam datang dari Syam bersama dengan istrinya Hajar dan bayi laki-laki mereka berdua, yaitu Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua di Mekah, di sebuah tempat dekat pohon besar yang rindang, di atas Zam-Zam, di bagian atas masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kita lagi berada di museum di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini salah satu yang dijual adalah kain kiswah Ka'bah yang 1000% original. Ada sertifikatnya, dan ini yang sekecil ini yaitu harganya sekitar 20.000 ya. Ini ada harganya 20.000. Nah, ini lapisin emas yang ini nih, frame-nya ya. Lapisan luarnya ya emas. Nih, detail. Ini original nih. Ya, ini. Dan ada juga yang ukuran lebih besar sekitar berapa? 45.000 ya? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini parfum kiswah Ka'bah. Oh, nggak boleh diolah sedikit mah Pak. Mau nyoba? Kan? Dikasih, kapan lagi original? Langsung dari, Insya Allah, ini kayaknya jangan dicuci-cuci kali. Nah, ini ada juga kiswah Ka'bah nih. Ini yang replika. Nah, yang di Indonesia itu kan banyak yang jual-jual tuh. Wallah alam ya, kalau sekecil itu aja mahal banget. Ya, ada ya di Indonesia yang jual-jual juga ya. Di sini siapa yang suka Lego? Nah, kalau suka Lego coba beli ini, ngerakit Masjidil Haram. Masya Allah. Aduh, Insya Allah Ustaz ya. Yang mau pokoknya tinggal bilang ke kita, nanti kita siap kirim ke Indonesia Insya Allah. Ada juga yang versi Masjid Nabawinya. Nggak terlalu mahal ini, 2 jutaan lah. Kalau yang ini ya 2,5 jutaan. Ini yang Nabawi ini lucu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sedang ngecek kiswah Ka'bah yang original. Ini kita lagi di Mekah. Ini sebesar ini. Sebenarnya nggak terlalu besar ya. Sekitar 20 sentian ya. 20. Ini ada suratnya juga dari kiswahnya. Berapa harganya, Sat? 60.000 real ya. Ya, 60.000 real dan dapat parfum kiswah. Masya Allah. Kalau mau beli kiswah Ka'bah pastikan yang original Sat ya. Ya, karena banyak di Shopee juga ya. Mudah-mudahan ada. Masya Allah. Silakan yang mau dibawain boleh. Berapa 60.000 real di sini? 59.000. 59,9. Free ongkir ke Indonesia. Nah, jangan khawatir kalau 60.000 merasa kebanyakan, ini ada juga yang kecilnya. Nah, ini berapa Sat? Ini harganya 3.600 real. 3.600 real udah dapat ini ya. Ini sertifikatnya. Dan sertifikatnya asli dari museum pembuatan kiswah. 3.000 real. 3.600 ya. Ini ada harganya. 3.600 real. Masya Allah. Sudah bisa dipajang di kantor atau di
rumah ya. Oke, alhamdulillah kita sudah keliling tadi di museum. Tentunya ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan cocok banget untuk kita bawa anak-anak kita untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW, biografi Rasulullah SAW, apa yang disukain, kemudian kegiatan-kegiatan Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Ini lengkap sekali. Sayang sekali kalau Bapak Ibu ke Mekah tidak mampir ke museum ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk share. Mudah-mudahan dapat amal jariah. Saya Taufik, Nurul Taufik dari Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh plus Turki spesial ke Kapadokia. Program 14 hari keberangkatan setiap bulan. Keberangkatan dari bandara full handling. Menggunakan maskapai Saudi Airlines tanpa transit langsung Madinah. Umroh terlebih dahulu baru jalan-jalan ke Turki. Dari Istanbul ke Kapadokia menggunakan pesawat. Di Turki kamu akan mengunjungi Kapadokia, It's My Dream. Dengan pemandangan yang indah, kamu bisa berkesempatan naik balon udara impian Sobat Oliver. Tidak kalah menarik, kita juga akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Turki. Mengunjungi Masjid Hagia Sophia, mengunjungi Topkapı atau Istana Ottoman, berkeliling Selat Bosporus menggunakan kapal. Di Madinah dan Mekah kita akan ziarah dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mengunjungi Museum Wahyu, mengunjungi Universitas Islam Madinah, laksanakan sholat tahajud dan muhasabah diri dan kajian khusus subuh dan sore. Berkesempatan masuk Raudhah 2 kali. Dari Madinah ke Mekah menggunakan kereta cepat Haramain. Dibimbing umroh sampai 3 kali oleh pembimbing yang berpengalaman dengan fasilitas radiopon yang menjadikan ibadah kamu semakin khusyuk. Yuk segera amankan seatnya dan dapatkan diskon 2 juta.